Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Jani Zalzabila, NIM 0805 1282 42 90 46 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi survei dan pemetaan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian survei dan pengertian pemetaan. Pengertian survei adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi dari permukaan bumi. Data ini tuh bisa diperoleh secara langsung di lapangan atau melakukan teknologi seperti drone, satelit, dan GPS. Sementara itu, pemetaan adalah proses mengubah data hasil survei menjadi peta atau visualisasi yang menggambarkan kondisi suatu wilayah. Pemetaan ini sangat penting untuk membantu kita menentukan atau memahami bentuk, posisi, ukuran, dan hubungan antar objek di permukaan bumi. Dengan kata lain, survei adalah proses pengumpulan data dan pemetaan adalah proses menyajikan data tersebut dalam bentuk visual. Kemudian ada jenis-jenis survei yang kami ketahui, yaitu yang pertama, survei topografi. Survei ini tuh bertujuan untuk mengetahui bentuk dan tinggi rendahnya permukaan bumi. Biasanya itu digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan. Kemudian ada survei geodetik, digunakan untuk wilayah yang luas dan memperhitungkan bentuk bumi yang bulat. Survei ini tuh sangat penting dalam pengukuran skala besar seperti pemetaan nasional. Kemudian ada survei hidrografi. Survei ini tuh fokus pada wilayah perairan seperti sungai, danau, dan laut, berguna dalam navigasi kapal, serta pembangunan pelabuhan dan riset kelautan. Kemudian ada survei kadastral. Survei ini tuh digunakan untuk menentukan batas atau bekas kepemilikan tanah. Biasa tuh digunakan untuk pendaftaran tanah atau sertifikat tanah. Kemudian ada survei fotogrametri dan penginderaan jauh. Itu tuh menggunakan foto udara atau citra satelit untuk mengamati wilayah dari jarak jauh. Efisiensi untuk wilayah tuh luas atau yang sulit dijangkau. Kemudian ada proses pemetaan. Setelah data tuh diperoleh melalui survei, kemudian dilakukan pemetaan. Hal ini tuh meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengolahan data, di mana data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diproses melalui perangkat lunak seperti ArcGIS dan lain-lain. Proses ini tuh juga mencakup koreksi data, penggabungan titik koordinat, dan pemodelan permukaan. Kemudian ada pembuatan model atau gambar. Berdasarkan data yang diperoleh, peta tuh mulai disusun secara sistematis. Ini tuh bisa mencakup kontur tanah, posisi sungai, jalan, pemukiman, dan sebagainya. Dan juga ada penyajian akhir, yang berupa hasil pemetaan tersebut bisa digunakan di berbagai perangkat. Dalam era digital seperti sekarang tuh banyak peta yang dibuat atau digunakan secara online seperti aplikasi transportasi atau navigasi seperti Google Maps. Kemudian, survei dan pemetaan tuh memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kehidupan. Salah satu pemanfaatannya yaitu perencanaan pembangunan, seperti jalan, jembatan, permukiman, dan kawasan industri. Kemudian sebagai pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan lahan pertanian. Dan juga sebagai navigasi dan transportasi. Ini tuh kayak termasuk sistem peta digital yang digunakan sehari-hari. Kemudian ada penanggulangan bencana, seperti pemetaan zona rawan gempa atau banjir. Dan juga dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah dan pendidikan, yaitu sebagai alat bantu visual dalam memahami fenomena geografis. Dengan data akurat dan peta yang informatif, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan efisien. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa telah mampu memahami GPS dan kompas sebagai alat bantu penting dalam kegiatan survei dan pemetaan, khususnya dalam penentukan arah dan orientasi di lapangan serta sebagai posisi. Selain itu, juga kita dapat mengenali dan mampu menjelaskan bagian-bagian utama dari GPS dan kompas beserta fungsinya. Kemampuan itu juga diikuti dengan keterampilan dalam menggunakan kedua alat tersebut secara tepat dan efektif dalam pengambilan data serta interpretasi hasil pengukuran untuk keperluan pemetaan di lapangan nanti. Untuk saran praktikum kali ini yaitu mungkin pemateri dapat menjelaskan materi secara lebih pelan dan memastikan para praktikan dapat memahami materi tersebut secara jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan ataupun pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai survei dan pemetaan, pengertian survei dan pemetaan, manfaat survei dan pemetaan dalam kehidupan sehari-hari, serta proses pemetaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.